Viola itu ukurannya lebih besar Oh, oke. dan suaranya lebih rendah. Saya waktu perform aja masih makan permen dikit-dikit. Gimana itu? Nggak ketahuan? Chloe ini udah beberapa kali memenangkan lomba cello dari tingkat nasional dan juga internasional. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu dia alat musiknya bernama cello. Teman-teman ada yang bisa main dan kalau kita lihat profilnya juga bahwa narasumber kita ini nggak cuma jago mainkan alat musiknya tapi juga sudah berkompetisi sampai ke luar negeri. Langsung aja kita sambut ini dia Chloe Lukito. Halo, 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 halo. Tos dulu. Nah, Chloe duduk sini ya, silakan ya. Oke, sekarang kita sudah kedatangan Chloe. Chloe apa kabar? Baik, Baik, Chloe bener ya, kamu usia 10 tahun? iya, Berarti sekarang kelas 6 SD? iya. Oh oke, menurut Chloe ini kalau alat musik cello itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin teman-teman yang ada di rumah juga masih asing nih dengan alat musik yang seperti ini gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada yang nggak bisa membedakan, kadang-kadang oh ini tuh namanya cello, oh ini atau namanya biola gitu. Alat musik cello adalah alat musik senar Mhm. yang digunakan dengan digesek menggunakan bow. Banyak orang yang tidak tahu perbedaan biola dan cello, padahal perbedaannya cukup banyak. Terus kalau yang kira-kira perbedaan paling signifikan dari cello sama biola itu apa sih? Perbedaan biola dan cello banyak dalam segi ukuran, bentuk, dan suara. Oh gitu. Kalau dari jumlah senarnya sama nggak kalau sama biola? Sama? Oh sama, oke. Tapi bunyi yang dihasilkan pasti beda dong ya? Iya. Kenapa Chloe tertariknya tuh sama cello gitu? Awal ceritanya gimana? Emang cuman kayak random aja? Ini alat musik apa ya? Pengen belajar deh, pengen nyobain deh gitu? Atau gimana? Ya, saya pengen cari hobi tadi. Mhm, Terus tahu-tahu lihat cello. mhm, Terus saya juga ada lihat violin, biola, semuanya. aha. Terus paling pas dengan saya cello karena suaranya yang indah. Oh karena suaranya rendah gitu? Oh Rendah, suaranya indah. indah? Oh oke. Berarti dimulai dari usia 5 tahun sudah bisa memilih berbagai macam alat musik karena pengen cari hobi. Akhirnya jatuh cinta sama cello gitu ya. Wow luar biasa ya. Nah Kak Ajun dapat info kalau Chloe ini udah beberapa kali memenangkan lomba cello dari tingkat nasional dan juga internasional. Tepuk tangan dulu dong. Ini baru anak Indonesia guys ya, bisa mengharumkan nama anak Indonesia ke kancah internasional. Nah, lomba apa aja? Chloe inget gak? Lomba terakhir saya sih Gustav Mahler Competition di Prague, Czech Republic. Wow, itu kapan? Tahun lalu. Oh tahun lalu. Sebelumnya ada pernah lagi lomba di luar negeri di mana? Inget gak? Saya dulu juga pernah lomba di Singapura Singapura. dan menangkan medali emas. Medali emas di Singapura. Iya. Oke, tepuk tangan lagi boleh. Ini baru bukan main-main ini dari awalnya hobi sampai menorehkan prestasi. Ini luar biasa apalagi sampai membawa nama baik Indonesia. Nah, kalau dari kompetisi yang Chloe pernah ikutin gitu ya. Yang paling berkesan yang mana menurut Chloe? Lomba yang di Singapura sih, Di Singapura. Oke, kenapa? karena itu merupakan lomba pertama saya. Dan pada saat itu saya sangat grogi dan gugup karena orang-orang di situ sangat bertalenta dan sangat bagus mainnya. Jadi saya pada waktu tunggu, saya makan banyak coklat dan permen untuk menenangkan Karena diri. oke aku nervous nih gitu ya. Biar nggak nervous gimana? Makan coklat atau permen? Saya jadi fokus sama enaknya, jadi Oke. nggak lupa sama Si nervousnya, oke. Itu di backstage sebelum perform, sebelum lomba kamu makan dulu tuh. Waktu tunggu giliran. Oh waktu nunggu giliran, berarti makan coklat atau permen biar fokus sama rasa enak coklat dan permen tersebut sampai hilang grogi. Tapi saat abis makan coklat sama permen, groginya hilang bener? Atau berkurang banyak gitu? Kurang. Berkurang banyak, akhirnya kamu kayak perform sebaik mungkin gitu. Saya waktu perform aja masih makan permen dikit-dikit. Hah? Gimana itu? Nggak ketahuan? Enggak. Saya perform 30 ngomong, cuma 10 main aja kan. Oke, heeh. Jadi sambil main, sambil makan. Makan permen? Tipis-tipis jadi gini-gini? Gitu, tipis-tipis. Iya. Dan jadi enjoyment-nya dapat gitu ya, main musik sambil makan permen. Ya, untung nggak ketahuan ya guys, kalau nggak takutnya kan ngerinya didiskualifikasi ya. Oke, teman-teman sebenarnya tadi tuh Kak Ajun sempat searching dulu tentang cello, tapi ada beberapa gambar memang yang bikin Kak Ajun sendiri bingung. Ini serupa tapi tak sama gitu ya ibaratnya. Nah ternyata cello ini banyak bentuknya, jadi Kak Ajun sampai simpan gambarnya dan pengen langsung menanyakan sama Chloe ini ya.
bisa nggak ajarin kita bedain mana yang cello, mana yang mungkin biola, atau mungkin yang bisa dibilang mirip cello tapi kita nggak tahu nih namanya gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu gambarnya. Sama-sama kita lihat. Nah, di sini sudah ada berarti 6 jenis alat musik. Mirip semua kan ya? Jadi sebenarnya cello itu yang mana dan sisanya berarti apa? Coba tahan dulu. Kita coba dari mulai yang A. Teman-teman ada yang mau jawab dulu nggak? Itu yang A kira-kira apa namanya? Ya apa? Biola. Viola. Oke. Chloe, apakah itu yang A? Violin. Violin. Nah, bedanya apa tuh sama yang B? B itu viola. Karena viola itu ukurannya lebih besar Oh, oke. dan suaranya lebih rendah. Oh, tuh. Berarti beda guys. Yang kiri itu, yang A itu violin, yang B itu baru biola ya. Iya. Ya, bedanya adalah dari segi ukuran, tapi jumlah senarnya sama ya? Iya. Cuman suara yang dihasilkan berbeda. Berarti kalau yang A itu lebih A lebih tinggi. tinggi suaranya, yang B lebih rendah. Oke. Yang C pada tahu dong? 1, 2, 3 namanya apa? Jreng gitu ya. Gitar kalau yang C. Berarti kalau yang F itu cello, kalau yang E adalah, kalau Koyu coba jawab. Apakah itu bass betot atau kontrabas? Kontrabas disebut double bass. Double bass. Oh. Kalau dari double bass sama cello, jumlah senarnya sama nggak? Sama. Oh sama? Violin, viola, cello, dan kontrabas itu stringnya sama. Oh stringnya sama semua, cuman suara yang dihasilkan berbeda. Iya. Oke. Berarti kalau paling banyak senarnya yaitu harpa ya? Iya. Oke. Udah pada ngerti anak-anak semua? Oke. Terima kasih Pak Guru bilang. Sama-sama, terima kasih Chloe. Soalnya ini gurunya jadinya ini. Oke, tepuk tangan dulu. Yes! Ini kita mau lanjut ngobrol lagi sama Chloe. Ternyata Chloe ini tergabung dalam Light Ministry Orchestra yang dinaungi langsung oleh musisi hebat, yaitu Adi MS. Bahkan Chloe ini menjadi musisi termuda. Betul? Termuda di situ kamu? Iya. Itu gimana ceritanya kok bisa tergabung di situ sama kakak-kakak yang lainnya? Tahun lalu, Light Ministry Orchestra mengadakan audisi pertamanya. Oke, ada audisi tahun lalu tuh. Oke. Dan saya tidak yakin dapat diterima. Karena saya waktu itu masih 10 tahun. Berarti kamu jadi musisi yang termuda. Gimana? Kan gimana ya rasanya gabung sama orkestra besar Indonesia, terus juga banyak yang lainnya kan udah pada dewasa gitu. Gimana? Pertama-tamanya agak takut, tapi kalau udah main gabung, terus udah kenal-kenal, jadi lebih comfortable. Oke, malah jadi kayak banyak teman, banyak keluarga kedua jadinya ya gitu ya. Banyak yang bantu pasti ya. Jadi di orkes lebih baik teman daripada di sekolah. Kenapa? Jadi di orkes lebih baik teman daripada di sekolah. Oh gitu. Mereka kan jadi padahal usianya tuh berarti teman-teman kamu lebih dewasa ya. Rata-rata usianya berapa sih? 13-an atau 15, atau yang berkebutuhan khusus ada yang 20. Oh gitu. Jadi sebenarnya gap usianya nggak terlalu jauh ya, masih belasan juga ya. Iya. Cuman jadinya punya banyak teman, bahkan temannya Chloe ini jadi lebih banyak di orkestra dibanding di sekolah gitu. Well, oke. Bahkan ternyata nih ya, Light Ministry Orchestra ini juga terbuka untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tadi Chloe sempat mention kalau ada yang berkebutuhan khusus itu usianya sampai 20 tahun gitu ya. Nah, mereka ini juga tetap bisa bersama-sama untuk berkarya lewat musik. Nah, Chloe pernah juga berarti bermain bersama teman-teman yang berkebutuhan khusus itu. Iya. Pengalamannya gimana sih? Biasa aja atau mungkin perlu effort yang lebih? Main di orkestra memang agak challenging, karena kita harus dengar satu sama lain, sama saling mengerti. Untuk menghasilkan musik yang indah dalam satu simfoni. Oke, jadi mungkin lebih konsentrasinya lebih double gitu kali ya, sama Iya. mungkin lebih peka untuk melihat segala macamnya, karena memang kita collab-nya istilahnya bermainnya bersama teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi mereka juga hebat-hebat ya. Iya, teman-teman khusus mereka sangat fokus, disiplin, dan sangat rajin dalam berlatih. Oh, oke. Jadi kamu jadi punya pengalaman baru lagi gitu ya. Oke, nah teman-teman semuanya, jadi Chloe ini nggak hanya bergabung dalam Light Ministry Orchestra, tapi Chloe juga ikut berpartisipasi dalam Rhapsodia Nusantara Concert Jakarta Ambon bersama musisi dan pianis terkenal Indonesia yaitu Ananda Sukarlan. Keren banget sih kamu Chloe, itu beneran di Ambon eventnya? Iya, Itu seru nggak sih, ceritain dong? seru banget, karena itu merupakan pertama kalinya saya mengunjung kota Ambon. Aha.
Lewat Rhapsody Nusantara, saya juga dapat kenal dan bermain bersama banyak musisi-musisi hebat dalam berbagai negara. Itu bisa dibilang salah satu event yang cukup banyak memorinya gitu ya. Iya. Apalagi pertama kali ke Ambon, ketemu sama musisi-musisi hebat yang lainnya gitu ya. Keren banget loh dia. Ini berarti masih usia segini, kita tunggu lagi kabar berikutnya untuk kamu lebih kemana-mana lagi gitu ya. Apalagi menorehkan prestasi membawa nama Indonesia, oke? Sip! Ternyata pengalaman Chloe yang baru umur 10 tahun ini nggak main-main nih teman-teman di rumah. Karena di segmen sebelumnya tadi juga ini kita sudah belajar sama Chloe tentang berbagai macam alat musik yang bisa kita mulai bedakan. Nah, kalau di anak Indonesia ini Chloe ada yang namanya challenge atau tantangan. Siap menerima tantangan ini? Siap? Bagus, karena siap gak siap harus. Ini akan membuktikan kalau Chloe ini lulus apa enggak di kelas anak Indonesia. Nah, kira-kira untuk tantangan kali ini adalah gampang. Kita akan menantang teman-teman atau kakak-kakak yang pada pakai seragam ijo-ijo ini dari Universitas Pradita diajak menebak lagu yang akan Chloe bawakan. Gampang ya? Chloe buat mainin mah gampang. Nah, ini kalian jangan sampai malu-maluin ya. Bisa jawab apa enggak. Oke. Jadi Kak Oji punya 2 buah kartu di sini, ya. Nanti Chloe bisa pilih salah satu dan bisa memainkan lagu tersebut. Kemudian akan ditebak sama teman-teman dari Universitas Pradita. Oke? Siap? Siap nggak siap kan harus dikumpulkan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, siap. Berarti Kak Oji akan memberikan kartu ini sama Chloe. Ada 2, mau pilih yang mana? Oke. Nah, itu dia lagunya. Kira-kira bisa? Bisa? Oke. Ini lagunya kalau kalian sampai nggak bisa jawab, terlalu ya. Ini lagunya hits banget bahkan di berbagai macam era. Sekarang ini lagi trending juga lagu ini. Oke, kita siap? Kita siap-siap dulu untuk Chloe memainkan selonya ya. Nah, sekarang Chloe sudah siap dengan selonya. Kita akan langsung memainkan biar kakak-kakak itu nebak. Oke? 3, 2, 1. Siapa yang mau jawab? Coba. Angkat tangannya. Coba. Siapa yang berani jawab? Coba kasih mic-nya. Coba dia nggak sabar nih. Siapa namanya? Shawn. Shawn. Kira-kira lagu apa? Lagu Laskar Pelangi. Dari siapa? Aduh itu nggak tahu. Coba. Dari Niji. Jawabannya adalah benar! Yeay! Itu adalah satu lagu yang dipopulerkan oleh Niji dengan judulnya Laskar Pelangi. Pada apal nggak? Nyanyi bareng bisa kali. Mumpung ada Chloe nih. Oke, Chloe kita nyanyi bareng-bareng ya. Tadi kita mulai lagi. Oke, yuk. 3, 2, 1. Tertawa walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia apa? Selamanya. Cakep. Ya. Chloe ini kan setelah kurang lebih kamu hampir 5 tahun ya, udah ya, di dunia musik dan selo. Kira-kira apakah Chloe ingin jadi pemain selo profesional? Atau mungkin ternyata Chloe kalau ditanya punya cita-citanya yang lain justru? Saya sih sekarang pengen melakukan yang terbaik untuk meningkatkan keahlian cello saya. Tapi saya masih terbuka untuk melakukan hal-hal baru. Oke, jadi sekarang sih fokusnya di selo dulu gitu ya. Sampai nanti ya kita lihat apakah memang ini jalan yang bisa Chloe lakukan, jalani sampai bisa menjadi seorang pemain selo yang profesional nanti ke depannya gitu ya. Oke, seandainya ada teman-teman yang di rumah ini pengen belajar atau mencoba alat musik selo ini, atau pengen juga lagi apa ya, pengen cari hobi sama seperti Chloe waktu umur 5 tahun dulu. Aduh pengen punya hobi, pengen terjun ke dunia musik tapi takut, nggak berani. Ada tips nggak dari Chloe tentang teman-teman yang mungkin pengen bermimpi
seperti Chloe saat ini? Apapun alat musiknya, yang terpenting adalah untuk rajin, fokus, dan disiplin dalam berlatih, dan untuk menjadi latihan sebagai rutinitas sehari-hari. Oke. Nah, satu lagi nih Chloe. Selain pesan-pesan tadi sama teman-teman yang ada di rumah, ada nggak sih pesan-pesan yang Chloe pengen sampein untuk your support system yang udah mendukung Chloe sampai sejauh ini? Silakan sayang. Terima kasih keluarga saya dan guru saya Ban Gozali dan pianis saya Kak Daniel untuk menemani saya lewat perjalanan musik saya. Apalagi? Dan untuk sabar dengan saya. Tepuk tangan dulu buat Oke. Sekarang saatnya Kak Oji pamit dan ini dia penampilan spesial dari Chloe dengan guru lesnya yaitu Daniel Adi Pradana dengan lagu The Swan by Saint Science.